Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini kalian? Sehat. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba Mbak Chandra dipimpin berdoa temannya. Berdoa mulai. Semoga dengan berdoa ini apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat dan kita selama pembelajaran ini kita diberikan keselamatan dan kesehatan agar kita dapat menerima pelajaran dengan lancar. Ya, setelah berdoa kita membaca Pancasila dulu seperti biasanya. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba saya absen dulu. Amelia Putri. Ada, Bu. Deko tadi ada. Leo. Leo, ya. Dibuka kameranya Leo. Nah. Itu Akbar. Seperti yang minggu lalu kita pernah belajar, yaitu pola gerak dominan senam lantai. Coba, siapa yang masih ingat contoh-contoh dari senam lantai? Guling depan. Guling depan, pintar. Guling belakang. Guling belakang. Terus apa lagi? Guling Guling ya. Hari ini kita masih tetap pada materi senam lantai, tetapi materinya adalah bergantung dan berayun. Perhatikan dulu. Ini kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ini gambar tentang bergantung ya anak-anak. Dari gambar ini coba kalian perhatikan. Kira-kira kalau kita bergantung seperti ini, apa ya manfaatnya untuk kita? Atau kegunaan bagi tubuh kita itu apa ya kira-kira? Ayo, siap. Otot menjadi kuat, bener. Tangan kuat. Tangannya kuat, bener karena bergantung. Bisa menggenggam kuat. Bisa menggenggam kuat, iya. Bisa menggenggam kuat. Bu mengangkat air. Bener. Iya. Apa tuh tujuan kita mempelajari ini? Tujuannya yaitu agar setelah mempelajari materi ini nanti kalian bisa mengidentifikasi atau menjelaskan tentang pola gerak bergantung, berayun, kaki tekuk ke belakang dan lurus, dilanjutkan mendarat, tumbuh pada dua kaki dengan benar. Kedua, kalian bisa mempraktikkan loncat ke atas pola gerak bergantung, kaki lurus dilanjutkan mendarat bertumpu pada dua kaki dengan benar. Ketiga, mempraktikkan kombinasi pola gerak bergantung, berayun, kaki tekuk ke belakang dan lurus dilanjutkan mendarat bertumpu pada dua kaki dengan benar. Ini latihan-latihan yang kita pelajari ketika senam lantai. Untuk minggu lalu kan ini ada melompati rintangan, senam dengan tongkat, bergantung tanpa atau dengan kombinasi mengayun. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari ini anak-anak. Bergantung tanpa atau dengan kombinasi mengayun. Untuk latihan senam lantai ini kita mengingatkan dulu materi yang lalu ya. Materi yang lalu ini anak-anak. Masih ingat kan? Nah, coba saya putarkan sebentar ya, nanti bahas lagi. Cara menggantung tanpa ayunan ini anak-anak. Kalian berdiri di bawah ayunan atau kalau tidak ada alat seperti ini anak-anak. Ini alat palang tunggal ini namanya. Kalian di rumah bisa memanfaatkan cabang pohon yang di rumah itu misalkan pohon mangga. Pohon mangga itu ada cabangnya. Kemudian
Kalian membuat awalan melompat ke atas untuk meraih palang. Tapi anak-anak kalau di rumah jangan mencari yang terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi takutnya nanti tidak sampai, terus kalian terpleset, jatuh malah berbahaya. Ini gerak menggantung tanpa ayunan. Kalau kita sudah memiliki tangan kuat, apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Bisa membantu mengangkut galon. Bisa membantu mengangkat galon. Pinter. Bisa membantu mengangkat panen kunyit. Wah, pinter. Ini sampean panen kunir ya? Ya, waktunya panen kunir. Untuk bergantung ini, cara pegangannya ada 2 cara, anak-anak. Di sini akan saya perlihatkan. Caranya bagaimana? Genggam palang dengan jari-jari menghadap keluar. Posisikan tangan selebar bahu. Dan cengkeram palang dengan jari-jari tangan. Jadi tangannya menghadap keluar seperti ini. Pastikan kedua jempol berada pada sisi yang sama dengan jari-jari lain. Kedua siku harus lentur dan rileks. Silakan alat yang sudah dipersiapkan dikeluarkan dulu, dipegang. Bu, penggaris boleh. Boleh. Yuk kameranya dibuka. Sudah pegang alatnya? Sekarang kita mencoba cara pegangan atas tadi ya. Cara pegangan atas ini Bu Dwi punya tongkat. Tongkatnya pendek ini anak-anak, tidak terlalu panjang. Mas Yoga dibuka kameranya. Kita mempraktekkan cara pegangan atas. Kalau pegangan atas tadi jari-jarinya menghadap kemana? Ke depan. Jari-jarinya ada di luar ya, menghadap ke depan. Kenapa kok disebut pegangan atas? Karena tangan ini, jari ini dari atas megangnya. Ini cara pegangan atas. Coba atas kepala dorong seolah-olah kita mendorong beban yang berat. Tarik ke bawah pelan-pelan. Sampai di bawah dagu. Angkat lagi. Sampai atas. Kita lanjutkan pada pegangan bawah. Kalau pegangan bawah, ya caranya genggam palang dengan jari-jari menghadap ke dalam atau tampak punggung tangan. Posisikan tangan selebar bahu dan cengkeram palang dengan jari-jari tangan. Pastikan kedua jempol berada pada sisi yang sama dengan jari-jari yang lain. Coba dipegang lagi alatnya. Kalau tadi dari sini, sekarang dari sini, menghadapnya sini. Kita praktikkan lagi ya, badannya tegak. Dorong ke atas. Turun. Sampai bawah dagu. Ini adalah cara pegangan. Pegangan apa lagi? Pegangan bawah. Pegangan bawah, benar. Kalau seperti ini, Pegangan atas. pegangan atas. Yang lain kalau menjawab dibuka speakernya ya, setelah menjawab baru ditutup. Ini kalau kita tidak mempunyai alat seperti tadi, anak-anak, seperti palang tunggal tadi, atau alat seperti ini di tempat bermain, kita bisa berlatih bergantung di dahan kayu, tapi yang perlu diingat, dahan yang kita pakai untuk bergantung ini adalah yang kuat dan tidak terlalu tinggi. Biar apa? Biar apa anak-anak coba? Biar tidak jatuh. Biar tidak jatuh. Kalau terjatuh, wah bahaya sekali. Kakinya bisa patah, kakinya bisa terkilir. Ya. Makanya harus berhati-hati gerakan bergantung yang selanjutnya. Kalau ini tadi bergantung tanpa ayunan, di sini lanjutannya adalah bergantung kaki ditekuk. Setelah menggantung dengan kaki ditekuk ke belakang, kaki diluruskan lalu turun, kita mencoba lagi gunakan menggantung kaki diayun ke bawah. Setelah kaki berdiri tegak di bawah ayunan, melompat, bergantung lalu kakinya ini diayun bersama-sama ke depan dan ke belakang. Lalu kombinasi selanjutnya gerakan kakinya diayun bergantian ke depan dan ke belakang, yang kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya gerak menggantung kaki diayun ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, seperti ini. Coba anak-anak dari sini ada pertanyaan apa tidak? Belum ada. Kira-kira mudah yang mana ya kalian mempraktikkannya? Yang pegangan atas atau yang pegangan bawah kira-kira?
Pegangan atas. Pegangan Atau atas. Nah, ya benar. Kalau sudah ada pertanyaan anak-anak? enggak. Coba kalau tidak ada pertanyaan yang sudah menjawab, Ibu catat tadi. Sekarang yang berani bertanya. Tanya apa saja boleh. Kalau tidak ada pertanyaan kita jawab bareng-bareng. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan kegiatan A. Bergantung pegangan atas, B. Roll depan, C. Bergantung pegangan bawah, D. Meroda. Ayo yang benar yang mana? C. Apa? Tergantung. C. C. Bergantung pegangan bawah. Sip. Pinter semua. Nah, yang ini. Yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini yang dilingkari ya. Perhatikan tangan yang dilingkari ini. Gambar di atas menunjukkan kegiatan A. Bergantung pegangan atas, B. Roll depan, C. Bergantung pegangan bawah, D. Meroda. A. A. Apa? Bergantung Atas. bergantung pegangan atas. Jadi kalian bisa membedakan ya antara pegangan atas dan pegangan bawah. Bergantung dan berayun merupakan gerak dominan dalam senam lantai yang dilakukan pada palang tunggal. Gerakan bergantung dalam pola gerak dominan senam lantai termasuk ke dalam gerak A. Lokomotor, B. Dinamis, C. Manipulatif, D. Statis. Ayo, siapa yang masih ingat ini pelajaran kelas 1, 2, dan 3 pernah dibahas. Pada semester 1 juga sudah pernah dibahas. Ayo, siapa yang bisa? Nilai plusnya tambah. Ayo, kelas 4. Gerak dinamis itu adalah gerakan ketika kita melakukan gerakan, satu gerakan kita mengulang-ulang. Badan kita ada di satu tempat, kita diam, tidak berpindah tempat, yang bergerak hanya satu anggota badan. 1, 2, 6 gerak dinamis atau memutar tangan. Nah, di pertanyaan ketiga ini, bergantung dan berayun. Ada gerakan berulang tuh ya, bergantung dan berayun. Ini termasuk gerakan yang mana berarti? Dinamis. Dinamis, betul Mbak Chandra. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi apa tidak untuk anak-anak? Tidak. Dari pelajaran yang telah kita pelajari tadi, apa kesimpulannya coba? Gerak bergantung itu bagaimana? Bisa menggenggam kuat. Bisa menggenggam kuat. Tangan kuat. Tangan kuat. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah menyimpulkan bahwa kegunaan dari gerak bergantung ini adalah agar tangan kuat, agar bisa mengangkat air. Itu ya tadi. Terus nanti kalian ada tugas di sini berupa Google Form ini ya. Untuk tugas unjuk kerja atau membuat foto saja, kalian ketika bergantung. Tugasnya dikirim ke grup. Iya. Kalau foto yang menggantung tadi dikirimkan ke grup WA. Semua kameranya dibuka. Tangan lurus ke depan, dorong yang kuat. Tekuk ke bawah. Tekuk ke atas. Ya, cukup. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi, sudah hadir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, tetap sehat dan bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Untuk minggu depan, jangan lupa kita belajar tentang meroda. Oke, terima kasih anak-anak. Sampaikan salam pada kedua orang tua kalian. Ucapan terima kasih dari Bu Dwi karena sudah mendukung kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.